terima kasih banget untuk kesempatan sharingnya. Saya mau sharing karena tahun lalu Papa tuh kebetulan terpapar COVID di bulan Juli, 26 Juli tepatnya, masuk rumah sakitnya. Kena yang varian Delta gitu. Jadi ceritanya tuh memang ternyata Papa tuh sudah demam berhari-hari gitu. Cuman nggak kasih tahu kita anak-anaknya gitu. Tapi tiba-tiba tengah malam ditelepon, adikku ditelepon bahwa Papa tuh kedinginan gitu, sangat menggigil gitu. Pada saat sampai di rumahnya, ternyata emang benar-benar udah kayak urgent banget gitu, menggigil banget. Terus langsung kita bawa ke rumah sakit terdekat. Pertama kita bawa ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit terdekat dicek saturasi 50. Saturasinya udah rendah banget 50. Terus tapi di situ nggak memungkinkan karena penuh gitu. Jadi pindah dirujuk ke RSUD Pasar Minggu gitu. Karena yang khusus COVID. Nah, pindah ke sana kita ke RSUD Pasar Minggu. Ternyata penuh juga dan ditolak, benar-benar ditolak, nggak diterima sama sekali. Terus kita pindah cari alternatif rumah sakit lain, Fatmawati, Mayapada, RSPI, Siloam, pokoknya hampir semua rumah sakit di Jakarta Selatan kita karena memang waktu Delta itu parah sekali ya. Iya, lagi penuh banget semua IGD, semua rumah sakit gitu, dan nggak ada yang terima sama sekali. Itu dari jam 1 malam adekku muter rumah sakit sampai baru dapat rumah sakit di Mitra Keluarga Bintaro gitu. Kebetulan papaku rumahnya di daerah Pondok Aren, jadi balik lagi ke Bintaro gitu. Udah hopeless banget. Ternyata alhamdulillah di rumah sakit ini masih ada yang kosong gitu. Karena awalnya kan belum tahu nih kalau COVID gitu. Karena papaku tipe namanya bapak-bapak gitu, nggak mau tes COVID, anggapnya ini biasa gitu. Iya, betul. Jadi dia nggak mau sama sekali di tes COVID. Padahal di sepanjang jalan tuh nafasnya udah terengal-engal, udah terlihat biru gitu. Pada saat di Mitra Keluarga Bintaro langsung dicek saturasinya dari 50 menurun jadi 37. Gitu. Cuma hitungan jam itu ya berarti ya? Iya, bener banget. Jadi pada saat masuk ke UGD itu saturasinya di 37 gitu. Jadi sangat rendah sekali. Terus keadaannya sangat menyedihkan banget, sedih banget karena biasanya papa tuh orang yang kuat gitu, nggak jarang sakit. Ini tuh sekalinya sakit tuh parah banget gitu, sampai emang udah biru keunguan sih, unguan gitu karena saking saturasinya udah rendah banget, nafasnya juga udah gitu, terus ngomongnya juga udah ngelantur, jadi udah agak setengah nggak sadar kayak gitu. Itu selama kakak kamu cari rumah sakit itu papa sudah pakai oksigen di rumah? Sudah ada oksigen? Tidak ya? Belum ya? Enggak sama sekali. Jadi di mobil ya tanpa oksigen dengan tersengal-sengal gitu nafasnya. Papa umurnya berapa ya? Terus ada komorbid nggak ya? Nah, pada tahun lalu tuh papa umurnya 60. Nah, papa tuh nggak merasa punya komorbid gitu. Nggak merasa punya komorbid karena anggapnya selama ini dia cek diabetesnya aman, darah tingginya aman, paru-paru segala macam aman gitu. Ternyata pada saat dicek lab, sekalian PCR, ternyata semua hasilnya nggak bagus ya. Semua berbintang. Aku ada hasil lab yang pertama kali papa cek tuh bisa di-share Mbak Laras. Mbak Laras boleh di-share? Ya, yang pertama. Tapi ini papa waktu di rumah sakit itu pakai ventilator nggak ya? Nah, itu juga dokternya tuh maksa banget kita pakai papa untuk pakai ventilator. Ya, karena kan dari yang udah ventilator malah ini ya. Iya, benar. Nah, ini hasil yang sebelah kiri. Nah, ini sebelah kiri ini yang pertama kali banget masuk gitu. Tanggal 26 Juni ya, 26 Juli. Juli ya. Iya, tuh kelihatan semuanya ada bintangnya ya Mbak. Jadi emang semuanya tuh tinggi semua. Fungsi ginjal, keratinnya juga tinggi gitu. Nah, yang sebelah kanan ini hasil pas udah selesai, udah keluar. Gitu. Kan kamu bilang papa selama ini taunya hasil health screeningnya selalu bagus ya. Ini apakah papa sudah lama nggak cek atau karena si COVID ini masuk jadi semuanya langsung shut down, langsung jadi hasilnya nggak bagus semua?
Ya kayaknya emang udah lama juga sih nggak di screening gitu. Biasanya rutin, ini tuh nggak di screening lagi gitu. Screeningnya juga cuma yang gula darah sewaktu kayak gitu-gitu aja gitu. Nah yang tadi pakai ya, kolesterol gula ya. Iya yang kayak gitu-gitu aja. Jadi nggak sampai yang check up sampai dalam gitu. Nah yang tadi ventilator itu tuh dokternya tuh udah maksa kita karena kan kayak yang kita tahu saturasi 80 aja tuh orang tuh banyak yang udah nggak kuat gitu. Ini dokternya juga makanya maksa banget kita untuk pasang ventilator karena urgent banget gitu. Terus berulang-ulang dokternya bilang harus pakai ventilator, cuman kita keluarga rembukan ternyata nggak usah dulu deh, kita coba dulu dengan produk BioGreen ini gitu. Jadi nggak dipasang ventilator, sampai masuk ICU pun disuruh pakai ventilator tetap nggak mau. Jadi kita tanda tangan dokternya, tanda tangan surat bahwa untuk pertanggungjawaban nggak ada. Ya. Iya, betul. Thank you Mbak Laras. Ya. Lalu selama ini ya, Papa itu suka konsumsi produk BGS gak nih? Selama ini sih nggak pernah konsumsi gitu. Nggak mau juga sih sebenarnya, maksudnya nggak usah lah pakai, Papa kuat kok nggak apa-apa gitu. Jadi ya namanya bapak-bapak banget deh gitu, nggak mau konsumsi, cuman karena karena kondisinya tuh makin lama makin menurun tuh pas kemarin COVID tuh, jadi kita siasatinnya. Aku konsultasi kan sama Mama sama Pak Tovan juga, nih gimana nih Papa kondisinya sangat menyedihkan banget gitu, nggak biasa-biasanya gitu. Jadi Mama sama Pak Tovan kasih solusi, coba deh kasih produk BioGreen gitu, karena Papa nggak mau, kalau tahu juga dia nggak mau gitu. Jadi kita kasih siasat, kita taruh di botol aqua, dikasih label ini pagi, siang, malam kayak gitu, terus dimasukin, dicampur nih si Apple Plus-nya, terus si Biomild dicampur juga, Inflavia masing-masing, Apple Plus-nya 4 saset, yang ini masing-masing 3 gitu. Jadi dicampur semua setiap hari, harus diminum, pokoknya harus diminum ya Pak gitu. Jadi kalau udah dicampur gitu Papa mau ya? Iya, jadi bilangnya ini jamu Pak, pokoknya harus diminum ya gitu, karena Papa tuh percaya banget jamu gitu. Oke. Jadi kalau ada kemasan, mungkin biasanya kalau orang udah lebih tua, kalau lihat ada kemasan, ini pasti chemical, mau dibilang herbal. Iya. Kalau nggak kenal maka nggak sayang nih, makanya ya. Nah, waktu minum itu kan posisinya di rumah sakit ya. Kamu izin nggak sama dokter ya kalau mau kasih produk BioGreen ya waktu itu? Nah, waktu itu adik-adikku izin sama dokter, karena kan ditanya nih, kan nggak boleh sembarangan ya Mbak ya, masukin obat gitu. Terus dokternya kita kasih tahu, terus kita kasih ke sekotak-kotaknya deh Dok, pokoknya demi Papa minum gitu ya, apa salahnya kita coba dulu gitu kan. Pokoknya dokternya juga udah baca, udah lihat produknya gitu, akhirnya diizinin sama dokter sampai ke ICU, sampai pulang tetap konsisten minum sehari 3 kali. Jadi total berapa hari ya, Crazy, di sana? Total 40 hari. Jadi 15 hari di UGD sambil nunggu ICU. Di ICU 15 hari. Sisanya di ruang isolasi biasa 10 hari. Recovery-nya ya 10 hari. Oke, oh my God. 40 hari loh, bayangin ya teman-teman ya, di ruang itu ya. Nah, terus kamu juga waktu itu lagi hamil kan ya? Benar banget. Iya. Lagi hamil ya. Kamu sendiri minum nggak produknya? Ayo. Jelas minum. Soalnya, apalagi pada saat COVID lagi tinggi gitu kan, jadi harus di booster terus. Soalnya khawatir juga kan kalau pada saat hamil terus amit-amit kena gitu, itu udah takut banget gitu. Kemarin juga Papa tuh sempat ngedrop Mbak. Jadi setelah di UGD tuh yang saturasi 37 itu dia ngedrop lagi di hari ke-6, saturasi sampai 17. Oh my Lord. 17? 17. It's okay ya? Iya. Iya ya, alhamdulillah. 17. Aku juga amazed sampai sekarang, sampai masih merinding sih, karena bener-bener tuh siang, aduh merinding nggak hilang-hilang beneran. Soalnya kan kita hadapin itu sendiri ya Mbak, kami anak-anaknya gitu. Jadi
dokter itu siang-siang udah ini kondisinya menurun karena kan kita tiap hari teleponan gitu, terus tumben dokternya nelfon gitu pagi-pagi ada apa gitu. Karena dokternya udah kayak nyuruh kita sama-sama berdoa, kayak udah nggak ada harapan lagi gitu, bener-bener kayak udah nggak ada harapan lagi. Ini Bapak kondisinya seperti ini, saturasi di 17, nafasnya juga sudah sangat sulit kata dokternya. Ya aku dalam kondisi hamil, emosi yang nggak terkontrol langsung nangis karena emang bener-bener dokternya tuh bener-bener kayak udah nggak ada harapan gitu. Aku pun langsung ngobrol sama papa gitu kan. Biasanya juga kalau lagi bisa kita komunikasi video call gitu. Nah pada saat saturasi 17 tuh bener-bener aku lihat sendiri gitu loh, papa segitu susahnya berjuang, kayak bener-bener ngomong pun udah nggak bisa gitu. Ya kita bisa bayangin di saturasi 80 aja orang susah banget. Ini apalagi ini saturasi 17 dan adikku pada saat itu di rumah sakit juga lihat di layar tuh bener-bener saturasinya tuh 17 gitu. Aku kayak Tapi dari 40 hari itu ya sayang ya, Papa membaiknya itu di hari keberapa? Setelah ngedrop di saturasi 17 itu makin hari sih saturasinya makin naik gitu. Walaupun nggak langsung banyak gitu, tapi konsisten gitu kayak dari 17 itu maghrib tuh naik ke 20, terus naik lagi pelan-pelan banget naiknya, tapi pelan-pelan tuh tapi pasti. Pasti ya, oke nggak melonjak tapi bertahap ya. Benar. Oke ya. Oke, berarti kamu sekarang udah rajin dong ya satu keluarga ya. Papa udah sehat ya, Rezi ya. Alhamdulillah udah sehat sekarang. Begitu. Terima kasih ya, kamu udah share ya ke kita semua nih malam hari ini ya Rezi ya. Sehat-sehat terus ya semuanya ya satu keluarga ya.